Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira lid-dini kullih walau karihal musyrikun. Arsalahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in, amma ba'd. Bapak sekalian, tentu sebagai hamba Allah senantiasa setiap saat kapanpun adalah bersyukur kepada Allah. Salah satu wujud syukur kita kepada Allah adalah menggunakan sehat ini untuk ngaji. Karena syukur itu makna yang jelas menggunakan nikmat Allah sesuai dengan fungsinya. Fungsinya sehat untuk apa? Untuk melakukan ibadah pada Allah. Dalam kerja, dalam duduk, dalam tidur, dalam itu adalah semua masuk dalam ibadah pada Allah. Tentu Bapak sekalian, maka kalau Selasa yang lalu kita dengarkan dari Ustadz Toat yang istiganya dari Mesir, yang dikaji ini. Jadi kitab kuning itu tidak gundul seperti ini, ya. Jadi, kelasnya di sini saya pikir gini, saya setelah ngomong sama dia itu, kalau khusus kelasnya itu satu kelas yang sama, apa yang disampaikan sangat-sangat dibutuhkan. Tapi saya melihat jamaah ini ada yang datang pergi, itu agak susah ditangkap tuh. Karena memang di sana bahasanya bahasa ini, gitu. Di Mesir bahasa tiap hari bahasa Arab. Bahkan guide-guide yang muda-muda diteruskan di dalam haji itu, di dalam bis-bis yang memberikan penjelasan itu banyak dari Indonesia itu. Itulah maka diperlukan kita kalau sudah namanya memahami Al-Quran, tentu kita harus mengerti, paham tentang bahasa Arab. Tentu juga nomor satu ya. Maka setiap hadis seperti ini Riyadhus Shalihin disampaikan adalah ada namanya pengarangnya, penyusunnya. Ya, di sini adalah ditandakan Imam Nawawi. Sementara Bulughul Maram, karena kemarin memang dengan Pak Jalil saya bilang kalau memang suruh menyampaikan cocoknya untuk dia karena Riyadhus Shalihin bisa dibawakan, maka Bulughul Maram 1520 hadis Bulughul Maram itu diberikan 40 tahun. Nah ini Riyadhus Shalihin itu 1896, Pak. Kira-kira diukur berapa tahun? Satu malam satu hadis, kira-kira berapa puluh tahun? Contoh, saya ngaji dengan ibu-ibu pensiun itu sudah kurang lebih 7 tahun lah. Di rumah Bu Sugeng Bu Camat itu selama 5 tahunan, di masjid sampai 2 tahun. Itu hanya baru sampai Al-Baqarah 258 itu. Belum selesai Al-Baqarah aja itu. Kita ambil dari Ibnu Katsir, kita ambil daripada Jalalain. Jadi tafsirnya orang-orang saudara kita Nahdien itu. Dari itu maka kalau kita urutkan ayat per ayat, Masya Allah, maka kali ini atau malam ini ingin saya sampaikan tentang kelanjutan daripada yang saya sampaikan kemarin tentang kematian dan bagaimana dahsyatnya, sakitnya di dalam apa itu sakaratul maut. Dan saya sampaikan, saya rilis kembali untuk persepsinya
untuk mencoba melanjutkannya itu adalah malaikat maut itu yang disebut Pak. Di dalam hadis Al-Quran Israel itu ada, karena itu merupakan suatu kelompok. Karena ada suatu pertanyaan, sekiranya yang mati itu ada di Amerika, yang mati atau di Afrika, di Eropa, bukan malaikat wirawiri begitu ya? Atau istilahnya supaya logik, itu ibarat ini apa Pak? Skaklar ya, skaklar ini. Kalau tekan satu tek semua mati sudah. Nah, gambaran paling mudah bahwa malaikat menjaga dunia itu kan sayapnya malaikat Jibril ini ketika menurut ke wahyu Al-Fatihah dan seayat kursi itu langit sangat penuh. Itu maka ada Rasul Maut. Rasul Maut itu yang mereka tugasnya adalah ketika orang yang mati atau wafat itu adalah orang yang baik, yang husnul khotibah, niki bawa kain putih. Bawa kain putih saking surga, setelah dicabut oleh malaikat maut, maka diterima itu dikafani apa namanya dari kain kafan surga, langsung ke atas. Berinding saya menyampaikan kayak apa masa kalau kita sudah, dan itu ruh itu melihat jasadnya ketika ditinggalkan. Ya, ini makanya, nah setelah itu naik ke langit, nanti nunggu, maka segerakan orang yang mati itu segerakan berangkat ke alam kubur, ke apa namanya, ke kubur. Sebab apa? Ini juga menunggu, akan dikembalikan nanti ketika sudah dimakamkan di kubur. Baik, hadisnya saya baca agak panjang. Maka itu kata Rasulullah SAW ya, inna abda cara pondok sak temene iki wong sing didekek ning gone ida wudia ditaruh diletakkan fi qabri, jasad itu ditaruh di makam nggih. Niki mangke setelah diuruki watawala anhu dan ditinggalkan anhu mayat atau jenazah itu oleh yang memakamkan. Disitulah perpisahan terakhir dengan keluarganya. Disitulah yang pertama saya sampaikan kemarin, ditinggalkan harta bendanya, rumahnya, mobilnya, sawahnya, duitnya di bank bertriliun-triliun mungkin itu ditinggalkan. Yang terakhir keluarganya meninggalkan di alam kubur itu dimakamkan. Untuk setelah itu ditinggalkan ashabuhu hatta sehingga inau yasma'u wara'ani alihim, sesungguhnya dia niki mendengar langkah kaki atau terompah atau sandal-sandal yang memakamkan tadi ketika pulang. Dia perpisahan. Pendengar nggak bisa bicara, betul sakit ngomong, betul sakit. Kenapa? Mendengar. Kenapa? Tadi oleh Allah perintahkan kita dimakam terus. Itu sampaikan, kembalikan ke jasadnya. Tapi orang-orang yang matinya itu don sewu, susah soro. Astagfirullah ya. Saya sudah sering menakimkan orang dan perlu dipahami, lakinu mau takum bukan mata ya. Mata itu artinya fi'il mati, telah. Mau takum akan mati, ditakim itu akan mati, bukan setelah mati. Artinya setelah mati mungkin di kuburan dimanapun itu ya. Sekali lagi saya tidak menyaksikan fahamnya berikut, tapi dari kata-kata ilmu nahwunya itu gitu, dituntun sekali lagi gitu. Kalau mati tidak baik oleh Allah, malaikat
dilemparkan saja Bu. Coba barang suatu benda yang dilemparkan itu aja kayak apa jatuhnya. Ya mudah-mudahan lah kita nanti termasuk orang-orang yang insya Allah diturunkan dengan enak, matinya dengan enak. Insya Allah ngeri Pak di kebayang. Karena saya mengalami ketika sakit parah, drop saya Pak di rumah sakit haji. Ketika 3 minggu saya sakit liver, itu pada suatu malam disuntik dengan ini diazepam Pak. Karena saya tidak bisa tidur, Orangnya kena penyakit dalam, silakan itu saudara keluar yang penyakit dalam. Biasanya lama tidur nggak bisa. Nah oleh perawat suntikan diazepam. Saya tidur itu terus keringet tuh katanya waduh jago orang Jawa mengatakan itu. Saya tinggal 70 turun sedikit aja. Ini tensinya bos itu. Sedikit aja sudah hilang katanya. Itu saya bermimpi Pak. Kayaknya saya tuh naik suatu tempat yang tinggi sekali. Dan tempat itu aja kira-kira 1 meter atau lebih gitu ya. Di atas ada 7 lantai di tubuh. Di atas itu saya berangkang. Saya takut jatuh. Setelah itu ada di sana ada orang berteriak, kembali kamu. Itulah pengalaman yang sangat-sangat berharga. Kembali. Karena liver itu bahaya Pak kalau sudah namanya ini, tapi karena capek, hanya hepatitis A aja capek. Itu akhirnya saya tuh sadar, ternyata di sebelah kanan kiri saya sudah penuh perawat, ada dokter dan sebagainya. Tadi suntik apa? Diazepam. Tidak bisa tidur, minum apa Bu? Yang tidak bisa minum apa itu? Apa itu yang obat apa itu? Jangan biasakan itu. Ini drop ya, merasakan betapa, kalau perjalanan sepi seperti tidak ada siapa-siapa, roh akan seperti itu nanti. Sendiri. Maka ketika digabungkan sesuatu itu akan dibangkitkan oleh mereka tadi. Inna abda idza wudi'a fi qabri, di dalam dibangkitkan, didudukkan. Ya. Wa tawal anhu ashabu hatta innahu yasma'u Qur'an alihim. Jadi artinya bahwa far'a alihim artinya kalau sudah di situ malaikat datang Pak. Ini datang malakani atau malakani datang kepadanya ya. Malakani 2 malaikat. Siapa? Munkar lagi. Tapi hadisnya itu itu tidak yang ini Bu. Ketika Umar bin Khattab itu meninggal, Ali itu mencoba mendengarkan karena petunjuk dari Allah langsung kepada Allah. Ya Allah, kami ingin mendengar bagaimana Umar itu ya gagah itu ditata ke malaikat munkar gitu. Didengarkan. Malaikat munkar dalam wujud bentuk yang menakutkan. Datang pada Umar. Setelah datang pada Umar, kamu tahu saya itu siapa? Malaikat munkar langsung menggerak Pak. Jadi malaikat dikira itu enggak maksiat. Contohnya Pak Nabi Musa pernah menampar mukanya siapa? Ini mukanya malaikat maut itu ditampar mukanya. Karena dalam bentuk biasa. Sampai mata kepalanya pecah. Lapor kepada Allah, kalau kamu datangi Musa, kamu harus sujud sebagai malaikat. Nah itu malaikat munkarnya bentuk yang menakutkan itu, kamu itu tahu siapa saya? Akhirnya apa? Lapor kepada Allah. Malaikat itu ma'amarallah, kalau diperintahkan oleh Allah, tandangi, kalau enggak masalah itu. Allah kalau perintahkan lakukan, dia malaikat, kalau enggak. Bisa dilihat di dalam surat
At-Takhrib ya, surat 66 mungkin. At-Takhrib ayat ayat 6 saja ya, coba. Ya alladzina amanu ku angkusaku balik keblaro itu 66 surat At-Takhrib surat 66 ayat kalau salah 6 masalah. At-Takhrib ayat 6 coba bisa dilihat itu. Ya betul, ya alladzina amanu ku angkusaku ya. Betul. Saya kok salah nanti turun dari itu. Betul? Betul ya. Silakan. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Pahamnya, malaikat selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Malaikat tidak perintahkan, enggak. Apa? Contoh di Muhammad ketika diseksa, dianiaya orang-orang kafir kata itu, malaikat datang, gimana? Wahai Muhammad Rasulullah, kekasih Allah, mereka yang menyeksa kamu, saya hancurkan mereka. Jangan, malaikat manut. Maka itulah malaikat datang menanya, di situ dikatakannya fayuqidani, didudukkan dia, fayakulani, dan keduanya menanyakan berkata, ya, lahir kepadanya, makun tatakumu fi hadar rasul, fi hadar rajul, makun tak apa yang kamu saksikan, apa yang kamu kata ke fayakula, ya, ya. Makun tatakulu fi hadar rajul, apa yang kamu saksikan, apa yang kamu katakan pada rajul yang dimaksud Muhammad Rasulullah. Kamu apa yang kamu katakan pada Rasulullah, ya kamu katakan apa? Gitu. Katakan pada Rasulullah. Ternyata, Masya Allah, di situ orang-orang yang beriman tuh, orang-orang yang penjenengan melakukan iman dan soleh, amal soleh, itu akan mengatakan, kan kita tahu setiap hari, kita baca setiap hari, iman pada Rasul termasuk rukun iman yang keberapa, Pak? Iman pada Rasul itu iman yang amantu billah wa rasul wa kutubi wa malaikatu wa kutubi wa rusuli, yang keempat. Yang keempat, kita tidak pernah ketemu Rasul, kita yakin namanya kita iman pada Rasul. Gaib, tidak bisa lihat mereka. Maka sahabat Rasul itu pernah berkata begini, Bu. Sahabat-sahabat ngumpul, wahai sahabatku, tahu kamu siapa yang paling mulia di antara kalian semua? Sahabat menjawab, tentu engkau ya Rasulullah. Ada yang lebih mulia. Malaikat, ya malaikat mulia, tapi tidak seperti mereka. Lalu siapa ya Rasulullah? Orang-orang yang tidak pernah melihat aku. Saya ulangi, orang-orang yang tidak melihat aku Rasulullah, tapi dia beriman kepadaku dan mencintai aku. Al-Imran 31. Ya, di situ. Al-Imran surat 3 ayat 31. Dia tidak pernah melihat aku, tapi dia beriman, yakin, dia mencintai aku. Inilah orang-orang yang nanti akan dimuliakan Allah, akan diampuni segala dosa-dosanya. Kalau sudah itu akan dimasukkan surganya. Silakan ya. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul, agar kamu diberi rahmat. Bukan itu, Mas. Al-Imran 31. Qul in kuntum tuhibbunallah. Gitu ya. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Cinta Allah namanya apa, Pak? Wali.
orang yang menjadikan waliullah. Niki pun nek ndonga apa-apa diminta, makanya nek wong Jawa dhisik awas lho aja ngomong apa-apa nek wali liwat, karena memang doanya dikabulkan. Orang yang dekat pada Allah, menjadi kekasih Allah, yang dicintai Allah, apapun yang diminta. Apakahnya itu ya Rasulullah? Ya Rasulullah, nah, orang yang dosa pun masih dia berikan pengabulan doanya, Pak. Itu. Nah, setelah itu orang-orang yang bilang ditanya, bagaimana yang kamu saksikan pada Muhammad? Maka ternyata jawabannya adalah ashadu. Maka dia menjawab, dia mengatakan ashadu annahu abdullah. Saya bersaksi bahwa sesungguhnya annahu abdullah, hamba Allah, wa rasulih, dan rasulnya. Jadi Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Okay. Kalau itu sudah dikatakan, tapi tentu ada hadis yang lain, man rabbuka, siapa Tuhan, mendinuka, apa agamamu? Jawab tentu orang yang beriman tidak usah diajari di atas kubur. Itu dari takim di rumah atau semua tidak akan mendengar itu ya. Jadi itu ya. Maka dari situlah dengan saya otomatis bisa menjawab, Pak. Allah Tuhanku, Islam agamamu, agamaku. Ya, itu ya. Ada di situ surat Al-Maidah ayat 3 jelas. Surat 5 ayat 3, tidak usah satu nanti hadisnya tidak nutup dari panjang itu ya. Maka dengan otomatis Muhammad kita baca dalam sholat kita berapa kali, Bu? Coba kita hitung. Berapa kali Muhammad kita sebut Rasulullah itu berapa kali, Bu? Pak, coba hitung coba. Sholat subuh berapa kali? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti Muhammad disebut berapa? 1 ya. Duhur berapa kali? 2, jadi 3. Asar berapa kali? 2. Berapa Imam Sadesen? 5 ya? 7 ya? 7. Wih, terus sekarang maghrib berapa kali? 2. Kayak sama itu berapa? 7, 9 ya? Salah aku ngomong gitu Pak. Terus isya berapa kali? Nah, setiap hari kita sebut, apalagi dalam sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, insyaallah siapa yang baca sholawat Nabi kepingin namanya nanti bersusuan di langit sana, Pak, sholawatlah Nabi. Hadisnya sangat sahih itu di dalam Bukhari Muslim ya, dan juga riwayat Bukhari Muslim juga. Kepingin baca karena apa? Satu sholawat Allahumma sholli ala Muhammad dibaca itu akan diangkat derajatnya. Ini yang saya ambil aja, diampuni dosanya, kemudian diberikan kebaikan 10 kali, diangkat derajat. Di sana namanya ada seperti selebriti gitu, selebriti langit itu. Kan jangan lupa baca sholawat itu juga ya. Kalau disebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu itu. Maka itu ternyata setelah itu dan jawab itu ilama ketika lihatlah tempatmu, dudukmu, kursimu, maka tuliskan meja tempat duduk. Maka ketika tempatmu, tapi di sini tempatku di neraka tempatmu itu bisa menjawab itu di neraka. Ternyata oleh Rasulullah dilanjutkan Allah mengganti, memindah badal, memindahkan, diganti apa? Surga. Maka termudah jannah, yaitu dengannya kursi tempat surga, jannah.
Belum lagi kalau mundur, lihat aja itu lucu aja. Ada karpet merah untuk menuju ke sana. Artinya karpet merah dari dia lakukan bisa melihat nanti yang dapat nikmat kubur, yang dapat nikmat kubur sampaikan. Yang pertama yang aku tadi, ini akan melihat, kuning rokok yang oleh surga sebetulnya, tapi dipameri itu ada toh. Nantinya baru masuk surga nanti setelah hari kiamat. Ya. Coba satu hadis bisa dipahami. Jadi itulah dapat nikmat karena apa? Bisa mengucapkan ketika Rasulullah ditanya itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Agamamu apa? Islam. Tuhanmu siapa? Allah. Pak, sampai sekarang kalau saya ingin bertanya secara tauhid ya, yang kita sembah itu siapa? Di mana letaknya itu? Letaknya di Alhamdulillahirabbil alamin. Di situ letaknya Allah adalah tempat memuji. Segala puji bagi Allah dan Tuhan sekalian alamnya. Ini tempat di bawah Allah, di situ letak Alhamdulillahirabbil alamin. Tuh, Jadi dengan demikian maka ya oleh Allah dinyatakan mereka yang meninggal tadi, yang di alam kubur itu orangnya, dia melihat jami'ah, dia melihat keduanya surga dan neraka, dilihatnya itu Nah, kemudian dan diluaskan, dilebarkan itu kuburnya, lalu kepadanya kuburnya sab'una 70 ya sab'una dirham 70 hasta, kira-kira 17 hasta itu ke sini, tapi ada hadis yang banyak sepanjang pandangan mata. Maka nantinya di dalam hadis itu kalau belajar hadis ada asbabul wurud bukan asbabul nuzul. Itu ada sebabnya kenapa hadis itu muncul, karena sahabat mungkin bertanya. Contoh seperti ya Rasulullah, seorang laki-laki datang pada Rasulullah, saya habis mencium wanita, gimana ya Rasulullah? Turun ayat surat Hud ayat 114 yang kita bahas kemarin, itu hadisnya muncul. Gimana ya Rasulullah kalau saya begini dan sebagainya, itu turunnya seperti itu. Baik, selanjutnya setelah diluaskan kuburnya tadi 70 hasta, yamla'u alaihi khadiron, di atasnya Pak Nusa ditumbuhi kehijau-hijauan, Masya Allah. Saat ini Bapak jerawat itu apa, rumput apa hijau itu, apakah mungkin mengadopsi hadis ini sehingga tidak lagi pakai batu nisan? Kalau di Baratu dia kan batu nisan semua itu, yang ada rumputnya hanya di Bapak jerawat, hijau semua itu ya. Saya kelihatan menyejukkan itu. Tapi bukan itu yang dimaksud. Di alam kubur nanti ibaratnya seperti diberikan satu kesejukan hawanya, udaranya, sehingga dia akan mendapat nikmat kubur sampai menunggu di hari kiamat. Tuh. Coba sampai di nikmat kubur ini dulu, ada yang bertanya. Makanya dapat Masya Allah, yakin aku. Orang yang kena musibah nun sewu COVID taun, insya Allah masuk dalam kategori syahid. Ada pertanyaan, apakah kecelakaan? Kalau niatnya dalam hadis Rasulullah yang paling awal, innamal a'malu binniyat, dengan niatnya gimana? Kita berangkat kaji, berangkat carikan nafkah. Kalau dia kecelakaan mati, maka termasuk. Saya jelas dulu. Maka ada syahid yang dimandikan, ada syahid yang tidak dimandikan. Kalau perang nggak usah dimandikan, mati. Ketika darah itu mengalir, maka ampunan dosa akan mengucur kepadanya. Ada yang dimandikan, misalkan mati melahirkan, mati dalam kecelakaan, mati dalam sadar niat yang tadi mencarikan nafkah, belajar ilmu. Itulah, itu ya. Nah, musibah itu, taun itu juga masuk itu. Insya Allah ada seperti ya.
Wallahu a'lam bishawab. Silakan Mas. Terima kasih. Apakah ada pandangan dalam Islam itu Pak tentang mati suri? Kemudian waktu Zakaratul Maut yang dikatakan sakitnya luar biasa itu harus belajar. Termasuk yang kita kubur. Itu hadis Rasul menjelaskan. Rasul itu semua diberikan petunjuk. Illa wahyu yuha. Jadi Rasul itu mengatakan sesuai. Kalau yang tahu bagaimana alam kubur, bagaimana neraka surga itu Rasulullah. Sebenarnya jawaban jelas. Kalau ada mati suri, memang ada satu kenyataan yang katanya sudah mati, sudah mau dimakamkan, kita hidup kembali. Itulah Allah. Kalau surah Allah mengendaki apapun bisa. Untuk apa? La'alakum yatadzakkarun, supaya menjadikan pelajaran buat kita semua. Ikut mati seperti itu. Itulah itu. Tapi kalau masalah kubur urusan semuanya itu, makanya setiap Ibnu Qayyim al-Jauziyah sama ini Al-Qurtubi tafsir itu, dia punya pandangan di bahasa bahwa masalah gaib maka masalah yang sangat dalam sekali dikaji. Sebaiknya harus kita yakini saja. Kita yakini saja itu. Maka dengan begitu mati suri itu memang ada kisah yang mati sampai diwawancari KNG itu ya di TV itu. Nah, itu apa namanya untuk jadikan pelajaran kalau toh ada seperti itu. La'alakum yatadzakkarun menjadi pelajaran buat kita semua. Jadi artinya gitulah nikmat kubur indahnya sampai menunggu nanti. Jadi alam barzah ini yang sampai kepada mereka ada doa kita, Bu. Yang sampai doa kita mendoakan orang yang meninggal, doakan orang, silakan anak-anaknya, keluarganya, penjenengan semua. Maka semakin banyak orang yang nyolati ketika meninggal dunia, semakin banyak, maka banyak syafaat yang diterima. Ya itu dari itu. Makanya orang yang dapat nikmat Allah, doa kita terus seperti itu, Bapak sekalian. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Kan doa. Kalau kita tahiyat akhir kita Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam wa min adzabil qabr seterusnya. Itu. Ya. Yeah. Nah, selanjutnya ini yang ini ketika orang ketidak kafir sekarang atau munafik. Itu wa ma kafiru wal munafiku, sedangkan orang yang kafir dan munafik niki Masya Allah dikatakan oleh malaikat murkanake ya fayaqula lahum, apa yang kau tekan kepadanya Muhammad itu ya makun tanaku seperti itu takulu fi rajul, apa yang kau katakan kamu saksikan pada Muhammad Rasulullah utusan Allah. Orang kafir dan munafik lidahnya, lisannya seperti buntu, hanya akan mengatakan bahwa la tadri ma kunta takun, aku tidak mengetahui, tidak tahu, la tadri, tidak tahu aku tentang itu, hanya aku mendengar Muhammad saja seperti itu. Karena kan sini banyak orang mengatakan Muhammad, tapi tidak pernah tahu gimana Muhammad itu dan bagaimana harusnya kita harus kepada Muhammad bersikap. Ya, sebagaimana nas, sebagaimana apa yang dikatakan manusia. Manusia mengatakan Muhammad, ya, tapi tidak pernah. Saya pernah, karena ada orang yang stres berat, orangnya kaya terus kemudian mau mati, saya ditelepon Bu Sururi, ada suruh di blok 2 Cedak Masjid Muhajirin depannya itu. Itu karena merasa gagal ginjal, kayak drop terus apa namanya? Dia mengatakan Cak Muhammad, Muhammad. Itu berarti tidak kenal Muhammad Rasulullah. Pak Muhammad begitu Pak. Kalau tidak kenal insyaallah. Ya. Maka setelah itu maka berkata kepadanya tentang kepada Muhammad itu wala talaita
benar kamu tidak tahu tentang Muhammad, tidak tahu benar, tidak tahu, wahai malaikat tidak tahu. Ya. Maka setelah itu ternyata malaikat itu membawa palu dari besi, Pak, palu besar dari besi itu, ya. Sumayat yudrobu, maka kemudian dipukulkan, ya, palu besi itu bibitrokin dengan palu besi min hadidin dorban baina udhunaihi, dipukulkan antara dua ini, Pak, baina udhunaihi, dua telinga di sini tengkuknya, dipukulkan palu dies, wis kayak apa palu yang malu malaikat, penjerit sekeras-kerasnya katanya itu dengan dipukulkan itu menjerit wa inna, kemudian bin hatitin dorban baina yadudunai, di antara tadi dua telinga, wa yasihu sayhatan yasmauha, kemudian didengarkan oleh ya sekitar, berarti orang-orang yang meninggal sendiri mungkin ya tuh, dari itu, kecuali jin dan manusia, ya. Wairu sakola ini ya, kecuali jin wa yudhayiku, kemudian insyaallah dihimpit, Pak. Itu yakutu, ini kuburnya menghimpitnya orang yang mati tadi, orang yang dikubur tadi, alaihi kepadanya kuburnya hatta, sehingga tahtalifa, sehingga pecah-pecah, atlahu, tulang rusuknya itu pecah-pecah, diimpit itu. Naudzubillah min dzalik, seperti itu. Nah, kalau itu terus menerus sampai menunggu hari kiamat, betapa sedih dan susah mendapat siksa ini, yang dapat siksa kubur. Ditanya nggak tahu Muhammad, ditanya tentang agama apa, nggak pernah jawab. Ditanya tentang Tuhanmu siapa, nggak bisa jawab, langsung dipukul palu besi tadi di antara dua telinga, berteriaklah sekerasnya. Di sekitarnya mendengar, kalau jin dan manusia tidak dengar, yang hidup masih itu. Maka hatta tahtawatalahu, sampai tulang rusuknya itu pecah-pecah. Itu. Nah, disitulah siksa kubur, nikmat yang pertama di Masya Allah biasa. Apakah orang yang didapat di siksa kubur akan bisa diampuni Allah? Walau alam bisawab, artinya apa? Kita Allah yang tahu. Tapi kalau doa kita terus menerus mungkin didoakan. Karena ada suatu kisah orang yang disiksa oleh malaikat di alam barzah, kemudian malaikat berhenti menyiksa Rasul, melansingkan sama Jibril ketika Isra Mi'raj. Itu Rasulullah ditunjukkan seperti itu. Kemudian malaikat berhenti, setelah saya sampaikan berkali-kali itu. Kemudian saya itu, kenapa malaikat berhenti? Karena anakmu sedang berdoa di dunia. Bisa berhenti karena doa, bukan karena kembang di atasnya itu, bukan kayak kendi. Saya pernah ditanya itu, Ustaz, itu wong di kuburan dikasih kendi, ya nek ngelak metu sik ngombe seperti ya. Dijawabnya tidak ngerti, dijawab dijelaskan karena tanpa ilmu susah. Sehingga dengan demikian inilah nikmat dan siksa kubur. Makanya ibu sekalian jangan lupa setiap berdoa itu doa yang Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin finnar. Terus itu ada satu Ustaz siapa menjelaskan itu bahwa mungkin di alam kubur akan saling ketemu suami istri dalam barzah. Ada dua paham, ada yang tidak mengatur, sudah sibuk sendiri-sendiri dengan nikmat kubur itu, kenapa harus ada yang seperti itu. Maka seperti hadis yang panjang juga, itu ruhnya itu ditaruh seperti temboloknya burung gitu loh, di ganti seperti itu maksudnya. Nah, disitulah nanti betapa nikmat kubur itu diterima. Masih dikubur dari siji,
Tapi nek kira-kira ku mboten saged umur, mboten saged kepanggih. Ada itu sekarang kan boleh dimakam jadi satu sama istri suaminya. Apakah masih ketemu? Belum tentu kalau istrinya lebih baik daripada kita atau kita lebih baik itu tidak. Tapi insya Allah Al-Quran yang kita baca, saya ulang lagi, yang penjenengan baca Al-Quran menjadikan syafaat besok dia akan diterangi kuburnya Syekh bin Bas itu. Diterangi ketika kita baca Al-Quran. Makanya jangan lupa baca Al-Quran. Baik, ada pertanyaan lagi mungkin ibu-ibu? Monggo, silakan bertanya. Monggo Bu Cip. Ada yang bertanya, disambung aja kalau dari belakang tidak dengar. Nah, terus apa namanya? Apakah sodakoh? Apakah kurban itu dengan orang meninggal boleh atas nama yang meninggal atau yang hidup berkorban sampai Rasulullah menyembelih pertama kali kambing itu dua. Yang pertama hadza minni, yang pertama untuk aku, wa min ahli, dan keluargaku. Jadi satu ekor kambing bisa diri sendiri dan orang keluarganya. Ini masuk dalam, mudah-mudahan bisa. Yang kedua, untuk mengikat kotor supaya kita cepat berkorban. Yang kedua, hadza minni wa min ummati. Aku ini korban untuk siapa? Umatku juga. Yang belum bisa berkorban berarti masuk dalam kategori ini. Jadi sekali lagi, korban satu ekor kambing itu bisa untuk diri dan keluarganya. Keluarga yang mana? Yang menjadi tanggung jawab mereka. Begitu ya, paham ya. Jadi kalau nanti sudah niat berkorban, maka pada hari ke-10, nanti tanggal 1-nya, tanggal berapa itu Zulhijjah itu nanti boleh puasa 9 berturut-turut, mamin ayamin akhaballah. Hadisnya begitu. Tidak ada sesuatu yang paling bagus, paling hebat kecuali amal soleh di waktu Zulhijjah itu. Itu nanti keterangan yang lain, itu bisa menerangkan masalah alam kubur, siksa kubur dan nikmat kubur itu. Baik, ada pertanyaan yang lain? Pak. Untuk menghindari gimana Pak? Selalu kita ingat kematian kita. Nek sakit masalah dalam sujud kita meninggal, dalam ibadah kita meninggal. Enter sing duangu udah mati-mati sampai berapa tahun di atas ranjang ada. Untuk apa kira-kira Bu? Menebus dosa-dosanya. Semakin panjang diberikan maka dosanya adalah banyak untuk menebus dengan sakit. Kalau yang mati dengan mudah. Tuh, Kak, dengan demikian kalau kita sudah dalam kubur, alam barzah namanya itu, tadi saya sampaikan dalam surat Al-Hajj surat 22 ayat berapa dulu? Yang 1 hari di sana sama dengan 1000 tahun di dunia. Berarti nek saat ini mati, dan dijelaskan lagi di dalam surat Al-Kahfi ayat 25. Contohnya 309 tahun kok kayak sebentar aja. Potong. Surat Hajj surat 22 ayat 47 lah sama tuh. Ada 43, 47 atau 43 salah. Makanya saya katakan biar dibacain supaya tidak salah kita sebut. Kalau salah nanti kan bisa dicari. Silakan. Surat Al surat 22. Maka dalam 1 hari di sana sama dengan 1000 tahun. Yang paling gampang surat Al-Kahfi aja boleh ada. Al-Kahfi itu berapa Bu? 309 tahun. Tapi ternyata hanya sebentar. Nek logika manusia apa gak bosok nus makan apa itu logika tidak nutut itu. Kalau saya urip rambutnya panjang, kukunya panjang. Al-Kahfi surat 18 ayat yang kalau mencarinya saya juga lupa ayatnya yang dulu 47 atau 43 yang Al-Hajj itu coba ayat 25 Al-Kahfi yang kita misalnya harus hafal soal itu.
Jadi paling tidak ayat 110 atau yang terakhir 101 dimulai dari alladzina kana yunfiqu nanti kiriwakan apa itu dimulai itu alladzina kana yunfiqu an dzikri ya. Kalau tidak di awal tidak sama ditutup dengan apa? Ditutup itu yang 111-nya itu bahwa hamba yang itu kalau tidak dari awal mah itu alladzina kan ayun fihi itu an dzikri wa kanu yastur sama apa sudah tidak kabur ayat itu inti wa kabaru inti aduh ya Allah hafal saya sudah terjadi tapi kalau sudah kadang-kadang menyampaikan itu nanti kalau sendiri sudah murojaah hafal itu ya itu ya. Terus apa namanya di situ adalah silakan terakhir yuk. Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan bertambah 9 tahun. Nah itu loh Pak ya. Contohnya itu aja. Baik itu waktunya habis. Jadi kajian kita ben ganti hadis selanjutnya mudah-mudahan bisa kaji dan kita telaah bisa kita paham. Aku lu kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.